Ruben Onsu mendapatkan dukungan sekaligus hujatan setelah memutuskan mualaf. Salah satunya, Ruben Onsu langsung dijuluki sebagai Yudas Iskariot setelah memutuskan masuk Islam. Setiap kali Ruben Onsu melakukan live untuk berjualan, tidak sedikit netizen yang budiman berkomentar soal dirinya sebagai Yudas Iskariot. Karena itu, Ruben Onsu pun langsung bersikap sarkas dengan memuji netizen yang berbakti yang bersemangat mengomentari dirinya sebagai Yudas Iskariot. Ruben Onsu menyebut netizen yang budiman yang mengomentari soal keputusannya pindah agama seperti Yudas Iskariot itu sangat keren. Keren banget sayangku, keren banget. Ya. Wow. Ya. Banyak banget menimba pahala di sini sayang. Ucapan baik, doa yang baik akan berbalik baik. Ucapan buruk, cacian buruk akan kembali lagi ya ke dirinya masing-masing. Menurutnya, hujatan padanya setelah memutuskan mualaf itu adalah ladang pahala untuknya. Namun, Ruben tetap berusaha mengingatkan netizen yang berbakti bahwa segala ucapan dan doa yang baik akan berbalik baik pada diri masing-masing. Begitu pula ucapan dan doa yang buruk maka akan kembali tidak baik pada diri masing-masing. Bahkan, Ruben Onsu sangat bersemangat mendoakan netizen yang berbakti yang menjulukinya sebagai Yudas Iskariot. Ruben yang nampak lelah menghadapi netizen yang berbakti pun memilih untuk menyapa mereka yang menjulukinya sebagai Yudas Iskariot. Sementara itu, orang di sampingnya juga menyarankannya untuk tersenyum saja pada orang-orang yang telah menghujatnya. Sejumlah netizen yang budiman melihat video tersebut pun mengaku dirinya salah satu orang yang sudah diblokir oleh Ruben Onsu. Nampaknya Ruben memilih memblokir akun-akun yang menjulukinya sebagai Yudas atau menghujat keputusannya pindah agama. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Terjawab sudah ya, mengapa tiba-tiba tahun lalu Ruben Onsu menceraikan Sarwendah tanpa alasan yang jelas. Dari banyak artis yang tiba-tiba mualaf, Ruben Onsu adalah yang paling disorot. Mengapa demikian? Padahal ada juga dokter yang berubah agama tapi netizen gak terlalu bagaimana terhadap dia. Pada waktu terjadi perceraian antara Ruben dan Sarwendah, ini masyarakat mulai berspekulasi, oh mungkin Ruben bercerai karena sakit, oh mungkin karena bla bla bla. Bahkan ada fitnah keji terhadap Sarwendah dan anak sambungnya. Sosok Ruben dan Sarwendah ini dianggap sebagai ikon keluarga artis yang harmonis. Sosok Ruben sebagai suami yang baik, sebagai ayah yang baik, Sarwendah sebagai istri yang baik. Jadi kenapa Ruben yang paling disorot? Karena ekspektasi masyarakat terhadap Ruben tuh sangat tinggi. Yudas tuh, lu lihat tuh, lu baca tuh di live si Jordi Onsu. Siapa lagi suka ngeliatin live dia tapi bukan buat belanja, buat lihat komen-komennya. Terus lucunya lagi adalah dipakai sama dia untuk sebagai kode untuk diskon tumbler-tumblernya dia pas dia live tumbler sama Perok. Gue baca komen lucu-lucu sekali sayang. Kurang kayak gitu ya, agak mind blowing teknik marketingnya gitu ya. Terus komennya ini lihat, isi air pengkhianatan Yudas. Si tumblernya suruh diisi itu. Sumpah nih live dia gue lagi suka banget nontonin. Menurut kalian gimana? Dan kenapa sih isinya tuh Yudas semua? Coba komen di samping. Oke guys, ini bukan berarti saya untuk mau ikut campur atau gimana, karena banyak banget berseliweran FYP ya kan tentang ini si Ruben dibilangin Yudas apa segala macam. Oke, sebenarnya kalian itu paham gak sih apa arti dari Yudas? Nah, setelah saya baca-baca ya kan, Yudas itu pengkhianat, mengkhianatin Yesus. Loh, apakah Ruben mengkhianati Yesus atau dan sebagainya? Nah, kalau memang dia mengkhianati Yesus karena gara-gara Ruben itu mualaf masuk ke Islam, kenapa nggak yang lain-lain kalian cecer juga? Banyak loh, contoh Dr. Richard Lee yang baru masuk ke Islam. Kenapa mesti harus Ruben yang kalian cecer? Itu berlaku tidak adil dong buat Ruben. Ayolah, come on, netizen Indonesia ya, terutama netizen Indonesia yang hanya ngikut-ngikut apa segala macem, yang nggak tahu kayak gimana baca dulu. Jadi orang yang pintar, jangan cuma hanya ngikut-ngikut. Nanti kalau disuruh orang makan tai, lo ngikut makan tai. Itulah netizen Indonesia.
ya. Cari tahu dulu apa arti Yudas, baru kalian mengejudge orang tersebut, ya. Dari agama mereka sendiri itu mentoleransi, kenapa kalian harus menghujat? Kenapa? Orang lagi mencari rezeki, kenapa kalian hujat? Enak kalau kalian membantu rezeki dia, enak kalian membeli segala macam produk segala macam, tidak. Tapi kalian datang untuk kalian menghujat. Stop mensosmed. Thank you. Belakangan ini ramai artis-artis pindah agama dan memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Tapi ternyata dari beberapa orang ini banyak yang mendapatkan kecaman dari netizen, bahkan membuli mereka di live streamingnya. Mereka disebut sebagai Judas Iskariot. Siapa sebenarnya Judas ini? Mari kita cek faktanya. Judas dikenal karena pengkhianatannya kepada Yesus. Dia merupakan satu dari 12 murid Yesus yang tinggal bersama dan mengikuti Yesus selama 3 tahun. Tapi pada akhirnya Judas ini berkhianat, dan ini faktanya berdasarkan kitab suci. Yang pertama, uang adalah segalanya bagi Judas. Dia seorang pencuri dan dia dibayar 30 uang perak oleh imam-imam pemimpin sebagai upah pengkhianatannya. Kedua, Yesus sudah tahu kalau Yudas ini akan berkhianat dan menyebutnya sebagai iblis. Yang ketiga, Yesus juga mengatakan kalau Yudas ini tidak bersih, dalam artian dia belum lahir baru dan dosanya tidak diampuni karena tindakannya selama ini dilakukan oleh iblis itu sendiri. Dan yang terakhir, Yudas mengkhianati Yesus dan menyerahkannya kepada imam-imam pemimpin dan mengidentifikasi Yesus saat penangkapan dengan menciumnya. Dan ini memang sesuai dengan kepribadian Judas yang munafik. Oke guys, dari kemarin tuh gue banyak banget ya ngeliat artis-artis yang pindah agama gitu kan. Di sini gue sebagai orang yang beragama ya, bukan orang yang mabuk agama. Catat ya, bukan orang yang mabuk agama. Gue melihat fenomena ini bukan dari kacamata orang yang naif ya. Dalam arti gue selalu punya dua sisi dalam melihat suatu fenomena ya, atau kejadian gitu. Dan yang gue tangkap saat ini adalah fenomena ini terjadi yang pastinya kalau memang kalian percaya akan adanya hidayah ya, itu bisa jadi ya. Tapi ada banyak juga ya fakta-fakta yang gue tahu di balik mereka pindah agama itu gitu loh. Pertama, karena pernikahannya, karena mereka ngikut suami atau istrinya gitu, itu masih bisa ditolerir. Yang kedua, karena politik. Nah ini nih, politik. Jadi dengan mereka pindah gitu ya ke salah satu agama tertentu gitu, itu membuat mereka jadi lebih acceptable dengan lingkungannya, sehingga lingkungannya itu akan lebih mudah untuk bernegosiasi gitu kalau mereka agamanya sama. Biasanya orang-orang kayak gini bukannya tambah alim ketika dia pindah agama, tapi malah tambah parah. Tapi tetap ya, citranya dia kalau di sosial media, yang paling alim. Koko Bobon Santoso udah mualaf, Dr. Richard udah mualaf, Stephen udah mualaf, Ruben Onsu udah mualaf. Koko kapan? Jadi gini guys, berpindah agama itu bukan hanya karena ikut-ikutan, tapi harus dari hati. Terus Koko lihat di TikTok ya, ada seseorang berpindah agama dihujat habis-habisan. Kenapa kita harus menghakimi mereka yang berpindah agama? Mereka itu manusia, bebas menentukan dia mau beragama apa. Memang ya, misalnya dari kecil dia beragama Kristen, Buddha ataupun Islam. Tiba-tiba dia dewasa, dia cocoknya dengan agama lain dan akhirnya berpindah agama, yaitu hak mereka. Kalau misalnya ada yang berpindah agama demi viral, demi sesuatu, biarin aja, ya itu urusan dia sama Tuhan. Kalau suatu saat ya Koko bakalan berpindah agama menjadi seorang mualaf, Koko nggak bakalan umumin di sosial media atau apa. Cukup orang-orang sekitar aja yang tahu. Kalau demi viral mah dari dulu. Cuman Koko nggak gila terkenal, nggak gila viral sih. Kalau ada temen-temen muslim yang doain Koko semoga dapat hidayah, semoga kedepannya jadi mualaf, Koko pasti aminin. Karena yang Koko tahu semua agama itu ajarannya baik ya. Cuman tergantung kita ini cocoknya di agama apa. Jadi kalau misalnya ada yang berpindah agama menjadi seorang mualaf atau apa, jangan dihujat. Kalau kamu tetap yakin dengan agamamu yang sekarang, ya udah lanjutin. Kalau ada yang berpindah agama, ya udah biarin. Yang waras pasti mualaf, yang pinter, hebat, dan ingin sukses pasti mualaf. Gitu kata-kata netizen ke akun-akun yang udah login. Alhamdulillah sudah mendapat hidayah. Aduh, Yudas.
Emang kurang ajar Yudas. Cuma aku nggak nyalahin ya orang-orang yang mualaf. Mungkin mereka lebih nyaman di agama itu. Teman-teman juga kalau misalkan kalian memang Kristen, kalian pasti nggak bakal menghakimi. Mereka punya keputusan, ya biarin aja mereka masuk apa agama yang dia mau. Cuma yang jadi permasalahan ini, kalau misalkan kalian ada yang login, jangan berusaha ngajak orang lain login juga gitu loh. Kayak misalnya aku nih, aku udah Kristen banget nih, aku masih suka nyanyi di gereja, masih suka penyembahan, masih suka doa sama Tuhan Yesus. Aku gak bakal jual Tuhan Yesus demi ketenaran, aku gak bakal jual Tuhan Yesus demi cinta. Seriusan, karena memang aku lahir Kristen, mati aku Kristen. Tuhan Yesus sudah banyak ngasih kebaikan dalam diri aku. Tuhan Yesus sudah ngajarin aku banyak hal tentang kasih, tentang toleransi, jangan saling membenci umat lain. Pokoknya seluruh ajaran Kristen yang aku terapin dalam diri itu bisa membuatku menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Semua teman-teman semuanya, pindah agama itu adalah pilihan individu masing-masing. Jangan saling menghakimi. Kalau misalkan ada artis ataupun influencer atau orang yang bukan satu agama sama kalian, jangan dihujat. Kita semua masih saudara. Beda agama dan beda keyakinan bukan berarti harus bermusuhan kan?